Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jabar, wargi Jabar, apa kabar? Kita bertemu lagi di IG Live Jabar Bergerak. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang biasa kita lakukan, tapi di tengah pandemi ini kita jadi kadang suka berpikir, dilakukan nggak ya? Dilakukan nggak ya? Nah, nih, ini sudah hadir. Alhamdulillah. Ya, Wilujeng Sumping, Kang. Saya nyebutnya Kang aja ya. Mangga, Bu, mangga, atur nuhun. Ya, kalau nyebut bapak asal udah sepuh gitu, Kang. Iya. Siap, siap, Bu. Ya, akan saya kita sapa dulu wargi Jabar, sahabat Jabar Bergerak yang hari ini sudah hadir. Kayak masih pakai seragam, masih di kantor, Kang? Mohon masih di kantor, betul, Bu Dokter Waduh, Ira. luar biasa. Tapi nggak pakai seragam juga, sebetulnya ini pakai kemeja. Oh, Kemeja. pakai Cuma kemeja, warnanya atau udah kebetulan kayak kelihatan. seragam. Iya, Ya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, wargi Jabar. Apa kabar, sahabat Jabar Bergerak? Eh, Selamat malam juga kami ucapkan buat Bapak Gubernur, kemudian juga Ibu Gubernur, pendiri Jabar Bergerak, kemudian juga Ketua Umum Jabar Bergerak, dan teman-teman yang hadir saat ini pengurus Jabar Bergerak juga. Ini kita hadir seperti biasa di Jumat malam, jadi judulnya ini malam Sabtuan, Kang. Jadi malam Sabtuan bersama dengan narasumber luar biasa, kita akan berbicara dengan materi-materi yang materi-materi yang sekarang lagi update, termasuk juga dengan olahraga judulnya. Ya, dengan olahraga. Kita bersama dengan Kang Sandi ini. Jadi kalau pas saya baca CV-nya beliau, ternyata luar biasa beliau ini di ininya. Ya, kita bersama dengan Sandi Arisma, CPI, SSI, MPD. Beliau adalah dinas di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah Kepala Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus. Ya, Wilujeng Wengi, Kang Sandi. Wilujeng Wengi, Bu Dokter Ira, Sampurasun. Iya. Rampes, iya. Ini Kang Sandi luar biasa masih ada di kantor jam segini di ininya. Eh, Kemudian juga kita akan judulnya kita mau ngobrol-ngobrol ya Kang ya tentang olahraga di saat masa pandemi seperti saat ini gitu. Jadi Kang, tadi waktu saya share gitu ya. Waktu pas saya share jadi ada yang apa? Ada yang bertanya langsung, ada yang japri terus langsung. Kayaknya itu cenah mun olahraga outdoor wayah kieu. Wayah kita dalam artian usum pandemi sekarang. Nah, orang banyak pasti yang bertanya seperti itu. Tapi sekarang kalau kita lihat di masa pandemi sekarang banyak orang yang sudah mulai bersepeda. Kemudian hampir orang juga sudah mulai biasa seperti ini ya, seperti apa namanya? Seperti sudah bersiap dengan mereka sudah menyiapkan diri gitu. Nah kan sebelum kita mulai dengan materi, Mangga silakan disapa dulu wargi Jabar, sahabat Jabar Bergerak. Mangga silakan Kang Mangga. Ya, atur nuhun, Bu Dokter Ira, pangangkena sareng ulemanana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wengi, Waalaikumsalam. selamat malam para wargi Jabar yang hatur nuhun yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa join bersama di live IG bersama Jabar Bergerak malam ini. Enggak, hatur nuhun, Bu. Iya, mohon. Ya, nah kan kita mulainya mungkin dari itu ya, dari kita ngobrol judulnya nih, Ya, apa namanya? Yaitu pertanyaan dulu mendasar. Apa ya. sih yang mesti kita lakukan di pandemi? Pandemi ini udah ulang tahun nih. Apalagi sekarang sudah mulai terjadi peningkatan peningkatan kembali kasus-kasus COVID-19 ini. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita mesti stay at home, boleh nggak sih eh, pada saat pemerintah mencanangkan, oke, kita mesti diem di rumah, tapi judulnya kita pengen olahraga nih gitu. Nah, seperti apa sih Kang? Mangga. Ya, hatur nuhun, Bu. Diawali dengan pertanyaan ya malam ini. Ya, intinya sesuai dengan tema kita malam ini yaitu olahraga di tengah pandemi COVID-19 yang masih
masih berjalan gitu hingga saat ini. Lalu tadi saya tertarik juga dengan pertanyaan yang pertama tadi, kengeng ke olahraga wayah kieu maksudnya di masa pandemi gitu. Lalu Laras. olahraga, kalau pertanyaannya yang awal itu tadi, boleh tidak berolahraga pada masa seperti ini? Jawabannya boleh, sudah tentu gitu ya Bu Dokter Ira. Cuman Ya. kita harus menyesuaikan dengan berbagai peraturan atau himbauan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah setempat gitu. Lalu mengenai olahraga di rumah itu sendiri, justru itu yang sangat atau paling disarankan di masa pandemi COVID-19 seperti ini, apalagi angka keterpaparannya masih cukup tinggi gitu di Jawa Barat sendiri. Justru itu yang sangat disarankan, Bu Ira. Gitu. Nah, kan Ya, apa namanya, di sini juga ada juga ya Kang ya, ternyata ada surat edarannya ya. ya, Surat edaran bahwa yang mengeluarkan surat edaran nomor 611 tahun ya, 2020 tentang ya, protokol kesehatan pencegahan penularan ya, COVID-19 pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. olahragaan. Jadi Betul. memang ternyata ini ada berbagai syaratnya ternyata ya Kang ya. Ya, Oke Kang, betul. sebelum kita mulai dengan pertanyaan dan banyak lagi nanti pertanyaannya, saya yang ini mungkin Kang Sandi ada beberapa yang akan disampaikan. Baik, Silahkan. baik hatur nuhun Bu Ira. Betul, memang sejak tahun 2020 itu sudah ada beberapa surat edaran. Yang paling menyentuh tentang kegiatan keolahragaan itu dan kepemudaan, betul seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ira, surat edaran Menpora RI nomor 6.11.1 garis miring Menpora garis miring 6 Romawi garis miring 2020 tahun 2020 tentang protokol pencegahan penularan coronavirus disease COVID-19 pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam mendukung keberlangsungan pemulihan kegiatan melalui adaptasi perubahan pola hidup dan dalam tatanan normal baru. Itu yang di tingkat kementerian. Lalu di kita juga sendiri di Jawa Barat sudah dipertegas dan ditindaklanjuti juga, Bu, dengan telah keluarnya juga keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443 garis miring Cap titik 496 strip Dispora garis miring 2020 sama di tahun 2020 juga, yaitu tentang protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease COVID-19 pada fasilitas olahraga di area publik. Nah, itu memang sudah ada sejak tahun 2020. Namun istilah yang tercantum di dalamnya itu masih menggunakan pada saat itu yang kita kenal dengan istilah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Gitu. Namun meskipun demikian, hal-hal lain atau poin-poin lain yang tercantum dalam surat edaran atau keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut masih dapat disesuaikan dengan diberlakukannya PPKM kalau sekarang gitu ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat khususnya di Jawa Bali pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 yang konon katanya berita terbaru diperpanjang juga katanya, ya betul. Namun di dalam aturan mengenai PPKM ini memang betul disebutkan juga gitu ya, ada kebijakan itu yang menyebutkan bahwa kegiatan seni budaya atau olahraga serta sosial kemasyarakatan, maksudnya lokasi seni budaya sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan kerumunan ditutup sementara gitu. Sehingga tadi di awal saya juga menyampaikan memang dalam masa sekarang ini terlebih karena ada aturan tersebut, yang paling dianjurkan atau disarankan memang berolahraga di rumah. Kenapa berolahraga di rumah gitu? Karena bisa dikatakan atau tercantum juga pada kedua surat edaran dan keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut juga, berolahraga di rumah ini termasuk yang risikonya paling rendah, risiko rendah gitu berolahraga di rumah itu. Apalagi jika dilaksanakan sendiri atau hanya dengan bersama anggota keluarga sendiri yang sama-sama mengetahui kondisi kesehatannya gitu. Lalu menggunakan peralatan olahraga sendiri juga gitu. Dibanding dengan jika kita berolahraga di tempat umum. Berolahraga di tempat umum juga termasuk pada dua kategori, yaitu resiko sedang dan resiko yang tinggi gitu ya untuk terpapar COVID-19-nya.
olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri atau bersama anggota keluarga, namun tidak lebih dari 5 orang, lalu masih menggunakan peralatan olahraga sendiri, itu masuknya resiko sedang gitu. Sedangkan yang termasuk resiko tinggi itu jika berolahraganya di tempat umum, lalu dilakukan dengan berkelompok atau bersama orang lain yang bukan anggota keluarga, yang mana kita tidak bisa mengetahui satu persatu kondisi kesehatannya, lalu dilakukan juga dengan menggunakan peralatan olahraga secara bergantian, itu termasuk resiko yang tinggi gitu untuk terpapar. Apalagi di surat edaran Menpora lalu keputusan Gubernur Jawa Barat itu juga dicantumkan, Bu. Walaupun itu dari tahun 2020 sudah dicantumkan. Jika memang akan melaksanakan olahraganya di luar rumah, boleh, boleh sebetulnya boleh. Tapi agar dilakukan juga dalam daerah atau area yang sedang dalam status diberlakukan PPKM oleh pemerintah tempatnya gitu. Jadi kalau daerahnya merasa, apalagi kita tahu sekarang PPKM berlaku di Jawa Barat dan Bali pada tanggal 3 sampai 20, dan nanti kita tunggu apakah secara resmi diperpanjang atau tidak. Itu bahasa Sundanya wayahna gitu. Jangan dulu upayakan sebisa mungkin jangan dulu berolahraga di tempat umum atau di area publik gitu. Nah, itu Bu yang pertama terkait dengan surat edaran tersebut. Lalu mengenai pelaksanaan olahraga di masa pandemi ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau diingat oleh para wargi Jawa Barat ini semua, terutama masyarakat awam atau masyarakat umum, karena kalau atlet atau pelaku olahraga yang sudah rutin, saya kira pengetahuannya sudah sangat tinggi lah tentang bagaimana tata cara pelaksanaan kegiatan olahraga meskipun di masa pandemi ini. Namun untuk masyarakat awam perlu mengingatkan kembali gitu, sharing beberapa hal itu, diantaranya yang pertama frekuensi gitu ya. Disarankan, ini saya mengutip dari beberapa sumber insya Allah yang dapat dipercaya juga, dan mungkin sebetulnya sudah sering kita lihat, kita dengar, atau kita baca bersama informasinya, frekuensi itu disarankan 3-5 kali per minggu. Itu yang pertama. Lalu durasi setiap kali berolahraga antara 30 sampai dengan 60 menit. Yang paling disarankan adalah berolahraga di rumah. Lalu selanjutnya intensitas. Ini perlu diperhatikan juga. Intensitas dalam melakukan kegiatan olahraga di rumah juga harus diperhatikan. Intensitas yang disarankan itu adalah intensitas ringan hingga sedang. Karena jika ingin melakukan olahraga dengan intensitas yang berat, perlu konsul terlebih dahulu dengan pakar olahraga atau dokter olahraga atau dengan ahlinya lah gitu. Nah, yang seperti apa intensitas yang ringan hingga sedang itu disebutkan sekitar 64 sampai dengan 76% dari denyut nadi maksimal seseorang gitu. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung denyut nadi maksimal seseorang, ini perlu diingatkan. Memang bagi yang sudah tahu akan terkesan mudah gitu, tapi bagi sebagian orang masih ada juga pasti yang bertanya-tanya bagaimana cara menghitungnya. Sebetulnya rumusnya sangat sederhana lah gitu untuk menghitung denyut nadi maksimal ini. 220 dikurangi usia gitu. Misalkan kalau Bu Ira usianya 40, 220 kurangi 40 berarti 180 per menit denyut nadi maksimalnya itu gitu. Denyut nadi maksimal saat beraktivitas atau berolahraga gitu. Nah, 64%-nya dari 180 itu berarti sekitar 115. Atau hingga 76%-nya yaitu 137 denyut nadi. Ya, denyut nadinya itu 137 per menit gitu. Memang sekali lagi gitu ya, bagi sebagian orang yang sudah tahu pasti oh iya gampang. Dengan manual dan jam juga bisa menghitung. Lalu sebagian orang, apalagi saat di zaman seperti ini yang sudah serba canggih, modern, ada yang sudah menggunakan smartwatch juga, bisa dengan mudah mendeteksi denyut nadi. Lalu ada juga alat-alat lain seperti Polar gitu, alat mendeteksi denyut nadinya, ataupun bahkan menggunakan aplikasi pada gadget atau handphone masing-masing yang dimiliki gitu, itu sudah sangat banyak gitu. Nah, namun sebagian orang yang awam masih kesulitan, dan saya juga menemukan beberapa referensi
yang menjelaskan cara mengukur intensitas ketika berolahraga gitu. Ada cara yang sederhananya juga. Misalkan intensitasnya ringan itu ukurannya itu masih si orang tersebut masih dapat berbicara dan bernyanyi saat melakukan kegiatan atau aktivitas olahraganya. Lalu intensitas sedang dapat berbicara orang tersebut tapi sudah kesulitan untuk bernyanyi saat berolahraga. Nah, emang gitu ya. Nah, itu belum Bu, itu yang intensitas Oh, berat Bu. Nah, itu yang oh, intensitas berat sudah kesulitan berbicara juga atau berbicara masih bisa tapi terbata-bata atau napasnya sudah terengah-engah saat melakukan aktivitas olahraga itu termasuk intensitas berat gitu. Nah, lalu selanjutnya selain intensitas, hal lain yang perlu diperhatikan juga saat berolahraga di masa pandemi, khususnya jika di luar gitu ya. Tadi saya ulangi lagi, agar tidak dilakukan di wilayah yang sedang diberlakukan PPKM gitu ya, PPKM jadi darurat oleh catatan pemerintah. ini ya Kang ya. Jadi yang Ya, memang harus kita catat itu gitu ya. Jadi kalau misalnya yang diberlakukan PPKM, ya, wayahna di berarti rumah untuk dulu. di rumah dulu. Ya, Nah, betul. catat di Ya, betul. Jabar. Ya, Ya, judulnya kita kan Jawa dan Bali masih nih PPKM. ya, Berarti, nah harusnya mah di rumah dulu. Tah, ya, tapi Kang, mendingan ya di jalan mah asa banyak ya nu sepedahan, asa banyak masih kena nu jogging lari, nu jogging tengah pagi-pagi yang lari, tah geningan. ya, Jadi betul, sebetulnya betul. pada saat ada yang bertanya, boleh nggak sih? Jadi sebaiknya sebetulnya yang disarankan memang itu adalah dilakukan untuk di rumah dulu. Nah, di Ya, rumah juga berarti kita bisa optimal ya sebetulnya ya. bisa, sangat bisa, Bu. Sangat Oh, bisa. nah sekarang tinggal caranya aja sama dipilih olahraga seperti apa ya Kang ya yang bisa dilakukan di rumah dan itu membuat menyenangkan maksudnya. Wargi Jabar, ini Pak Sandi ini adalah beliau adalah atlet squash. Nah, ya betul ya Kang ya. Jadi Ya, beliau itu mantan, adalah lebih mantan tepatnya Cina. mantan atlet squash, Bu. Gitu. Mantan Ya, atlet squash ya. Nggak ya. jadi pelatih gitu Kang terusinnya. Sudah Oh, terlewati juga gitulah gitu. oh Ya, sudah ya. terlewati juga. Jadi ini Paling jadi sekarang di kepengurusannya aja di pengurusan apa unit di organisasinya aja. pembahasannya. Ya, Jadi kalau dulu yang diurusin, kalau sekarang jadi yang ngurusin, ya. ya betul Dia lah itu kurang lebih Bu. kalau dulu yang Betul. ngurusin ya. Jadi Ya, sebetulnya kita bertemu dengan narasumber yang pas dan narasumber yang luar biasa. Jadi pada saat tadi Pak Sandi juga bilang beberapa hal. Tapi yang terkait yang memang harus di-highlight adalah, wayahna kalau lagi PPKM sekarang mah jadi rumah aja dulu. Nah, sekarang ya, kita berarti kita berbicara tentang selain hal-hal yang tadi ya Kang ya. Ini ya, pilihan olahraga mana saja Kang yang misalnya yang bisa kita lakukan di rumah kan sepedahan otomatis nggak bisa ya di rumah kecuali pakai sepeda statis kemudian ya pilihannya apa saja Kang kalau menurut Akang yang jauh bisa membuat kita bisa optimal segalanya. baik. Terima kasih. Ibu, itu sepedahan kata siapa nggak bisa, Bu? Bisa. Selain Oh nggak sepeda bisa. statis tuh bisa kan pakai roller juga bisa sekarang Wah, gitu. Oh Ya, iya pakai roller ya betul pakai iya roller juga betul. bisa. Oh Bisa ya di ayo rumah. nama iya 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 betul 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 iya Ya, iya iya. betul. Pakai roller bisa. Lalu saya kira di zaman ini gitu ya, di saat ini sudah tidak kesulitan gitu untuk melakukan atau menentukan pilihan-pilihan olahraga yang bisa dilakukan di rumah itu saya akan sebut beberapa aja gitu ya. Misalkan kayak senam gitu ya. Senam aerobik atau zumba dan yang lain sebagainya itu masih tetap bisa dilakukan di rumah. Misalkan aduh saya nggak bisa, nggak ada instrukturnya gitu. Sekarang kan sudah banyak ya online Nah, juga sekarang gitu. betul Ya udah betul. banyak. Apakah secara live juga gitu ya ataupun kita cukup memutar video tutorialnya itu sudah bisa diikuti dengan mudah saat ini gitu ya. Lalu ada juga dan yang paling sederhana atau paling mudah itu adalah berbagai bentuk latihan kekuatan otot yang sederhana Bu ya dan bisa Hmm. dilakukan tanpa harus ada menggunakan beban atau uh, seperti yang digunakan di fitness center gitu menggunakan beban diri sendiri juga terkadang sudah terasa cukup bahkan sudah terasa berat gitu bentuk-bentuknya sangat banyak gitu Bu mulai dari yang sederhana push up sit up gitu lalu ada jumping jack squat high knees plank gitu lunge, wall sit, dan lain-lain itu masih banyak dan sudah bisa di googling lah gitu sekarang. Dan tentu dalam melakukannya juga
bisa dilakukan secara training itu sirkuit training atau bergantian dalam beberapa bentuk latihan tersebut, dilakukan dalam beberapa set, lalu dengan durasi waktu yang bervariasi juga sesuai dengan kemampuan. Kemampuan ini balik lagi ya, takarannya tadi yang intensitas itu dengan yang paling sederhana adalah dengan menghitung denyut nadi gitu. Nah, lalu dengan istirahat yang cukup pada setiap set, ketika jeda setiap setnya itu melakukan istirahat yang cukup juga gitu. Itu Bu pilihannya. Ini bahkan yang join kita sebenarnya hari ini cukup luar biasa ya Kang ya. Jadi sudah Oh, kayaknya ini banyak sekali yang menyapanya. Pak Kasih, ah, Pak Kasih, Pak Kasih. Loh, ini kayaknya ya. fansnya Pak Kasih nih. Ah, Yang ya. menyapa saya malah ini Wah, kita narasumbernya luar biasa sampai semuanya nitip salam tuh Cina. Ayo bulu tang deh Pak Kasih katanya. Sampai di sini ada yang menyarankan tadi YouTube apa Tabata apa ya? Oh ya, YouTube Tabata dan iya, search ya, YouTube Tabata. Ya, ya, ya yang di bisa ini. itu salah satu pilihan juga itu betul. Oh, gitu salah satu pilihan. Oke, ini adalah salah satu pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Kasih kita. Ya, Di siap. ini. Kang, kalau misalnya, oke itu dari jenis pilihan yang bisa dilakukan olahraga di rumah. Jadi catatannya sih untuk yang sekarang, untuk yang PPKM, wayahna berarti memang belum bisa kita lakukan untuk di luar, terutama kita di Jawa dan Bali. Ya. Kemudian itu yang paling pertama, kemudian yang kedua adalah pilihan olahraganya juga. Nah, ini Kang, olahraga seperti apakah atau sarannya yang memang ini menjadi dia cukup efektif untuk kan judulnya gini karena kita sering di rumah WFH terus habis gitu makanan ngemil wae gitu ya Kang ya jadi akhirnya berat badan juga tidak terukur akhirnya Yes. melebar loh ya jadi melebar kemudian kita olahraganya berarti kan olahraga yang ada kalau saya sendiri memerlukan effort yang cukup besar kalau di rumah gitu olahraga. Ya. Jadi kalau olahraga, jadi misalnya kita pakai tutorial ujung-ujung kete jadi nate bukan nerusin olahraga lihat tutorialnya, tapi kalau ke aya WA-an ada WA jadi akhirnya ngechat aja jadinya gitu. Nah, biar kita efektif mulai dari milih jenisnya, kemudian tadi jenisnya udah dibilang, terus milih olahraga yang seperti apa sih? Kan ada yang bilang, kayak ngeplank aja deh, ngeplank dengan durasi tertentu dan ini sebagainya. Nah, kalau kata pakarnya nih gimana nih? Kalau saya mau boleh kasih saran gitu Bu ya yang efektif gitu ya. Eh, Hmm, Pilihan olahraganya yang pertama tipenya pilih tipe olahraga aerobik gitu. oke, Eh, aerobik. ya aerobik lah atau dalam bahasa sederhananya gimana ya? Eh, atau gini deh, pilihan olahraganya itu pilihan olahraga aerobik. Lalu nanti bisa di searching lah gitu ya kalau mengenai penjabaran aerobiknya itu sendiri. Nah, Hmm, durasinya yang penting nih Bu, yang tidak kalah oh, pentingnya. durasi dicatat ya, Durasi tadi kan saya sebutkan di awal 30 sampai dengan 60 menit. 60 Kita menit. ambil yang paling bawahnya aja gitu ya. Betul, 30 Yang 30 menit. Nah, ini kaitannya apa? Kaitannya dengan tipe olahraga aerobik tadi itu sangat tinggi lah gitu ya, sangat kaitannya. 30 menit itu diusahakan dilakukan tanpa henti gitu, Bu. Hmm, Jadi terus-menerus. Jadi bukan begini hitungannya. 30 menit, oke. Saya 5 menit melakukan gitu ya. Lalu mana? istirahat 5 menit. 5 menit Iya, lagi melakukan aktivitas olahraganya, lalu istirahat lagi sampai dengan 6 kali seperti itu. Nah, bukannya seperti itu, tapi yang continue gitu. 30 menit dengan takaran intensitas tadi berdasarkan denyut tadi 60 berapa tadi saya sebutkan itu 64 sampai dengan 76% dari denyut nadi maksimal gitu. Tapi tanpa henti gitu. Jadi 3 kali sampai 5 kali seminggu itu durasinya minimal 30 menit itu tanpa terpotong lah gitu Bu. Itu yang akan hmm, jauh lebih efektif dibandingkan taruhlah waktu kotornya gitu sampai 1 jam gitu, tapi dalam pelaksanaannya 10 menit berhenti, 10 menit berhenti gitu. Misalkan di treadmill kita jalan cepat ataupun jogging sepelan-pelannya gitu, sepelan mungkin atau sesuai dengan kemampuan, tapi
si durasi yang 30 menit itu tidak terpotong gitu. Hmm. Atau senam aerobik lah tadi, Zumba, Tabata, apapun itu bentuknya, durasinya kalau bisa 30 menit gitu. Tidak terpotong. 10 menit itu sudah mulai dari ini kan, sudah mulai dari pemanasan, terus teh inti sampai Oh, itu intinya Bu, kalau bisa Bu. Kalau bisa intinya, catat jadi aja kalau dikit. warming up ketika pemanasan jangan dihitung dulu gitu. Oh, Jangan hitung. kirain 30 menit udah sama all in gitu. Oh, ternyata enggak ya? Enggak, enggak Bu. Iya. Iya. Iya, 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 iya. Jadi, nah, kalau all in itu, jadi 30 menit itu intinya berapa yang Totalnya. pemanasan? Ya, Ya, pemanasan itu sebetulnya kalau dilakukan dengan baik dan benar, tidak membutuhkan durasi yang cukup lama, sekitar 5 sampai 10 menit lah gitu Bu. Taruhlah yang 10 menit lamanya ya, kita warming up atau pemanasan, 5 sampai 10 menit lagi cooling down, sehingga 30 tambah 10, 10 ya kurang lebih totalnya 50 menitan lah gitu. Menitan, Ya. oke. Kang, kalau Ya. misalnya ibu-ibu nih, judulnya beberes 30 menit mulai dari atas 2 lantai ya rumahnya. Atas, bawah, nyapu dan lain sebagainya. Kan ibu-ibu suka bilang, "Nah, kita mah udah olahraga dari pagi juga udah mulai ngepel dan mulai melantai dan lain sebagainya." Itu masuk olahraga nggak? eh Tergantung juga Bu beberesnya gitu. Ya, kalau misalkan ya sebetulnya ini juga yang sering jadi perdebatan gitu ya, bukan hanya ibu-ibu, tapi ketika kami juga pernah melakukan survei gitu atau mengukur angka partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam berolahraga, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kaum pria juga Bu, ada yang kadang menimbulkan perdebatan ini olahraga atau bukan. Misalkan khususnya yang berprofesi misalkan petani misalkan Bu ya, saya macul atau mopok galeng setengah jam sampai 1 jam gitu, sampai 1 jam. keringatan gitu. Ya, itu masuk atau tidak gitu. Dan itu termasuk aktivitas fisik juga, betul Bu. Itu juga termasuk kategori itu gitu ya. Tadi apalagi termasuk yang tadi Ibu sampaikan tentang aktivitas ibu-ibu di rumah beberes dari mulai sasapu, ngepel, kukumah wadah, kukumah acuk itu selama itu intensitasnya tadi gitu ya tercapai gitu, intensitas denyut tadinya tercapai dan dilakukan apalagi secara kontinu Terus tanpa terputus gitu, itu bisa bisa mirip atau menyamai lah, sedikit menyamai aktivitas olahraga yang seharusnya gitu. Namun demikian kan misalkan ibu nyapu gitu, belum tentu juga sampai tercapai denyut nadi yang tadi dianjurkan itu Bu. Atau kita menyebutnya sering denyut nadi latihan atau denyut nadi berolahraga, itu belum tentu tercapai segitu. Kukumah wadah misalkan Bu, seueur satumpuk gitu, durasinya lama bisa sampai 40 menit dah seueur kumah. Tapi ketika sambil diukur denyut nadinya, intensitasnya, saya yakin tidak akan sampai segitu gitu. Jadi lebih disarankan untuk jenis-jenis olahraga yang sudah tadi disampaikan lah beberapa contohnya. Oke, jadi intinya sebetulnya silakan cari aktivitas fisik yang secara intensitas bisa mencapai ke tadi 64-76% dari denyut nadi maksimalnya ya Kang ya? Ya, itu Ya, intinya berarti kan ya? ya, Oke, nah ya. berarti kalau Ya. Bapak dan Ibu, sahabat Jabar Bergerak, wargi Jabar, jadi pada saat kalau misalnya sedang melakukan aktivitas fisik, silahkan cek denyut nadinya. Ini sudah sampai eh, sudah sampai di optimal atau belum? Ini udah ada yang ngasih kode nih. Mohon maaf Pak kasih dokter sinyalnya kurang bagus. Eh, saya masih kedengeran, Kang? Masih. Masih, kalau wajah Kang di saya udah rada ini, atau sayanya sinyalnya ya yang kurang begitu bagus. Oke, mudah-mudahan sahabat Wargi Jabar, kemudian Wargi Jabar Bergerak, ini kita sinyalnya mudah-mudahan bersahabat ya. Jadi bisa sampai dengan selesai. Ini informasinya luar biasa. Jadi sebetulnya ukurannya kita lihat dari aktivitas fisik, kemudian aktivitas fisiknya kita ukur dari intensitasnya itu tadi ya. Berarti Kang tadi kan tadi ya Kang
ngobrol soal aplikasi yang membuat yang mempermudah misalnya di handphone lah atau enggak kita kan pakai jam dan lain sebagainya. Nah, ini buat warga Jabar. Infonya seperti apakah biar kita mudah untuk mengukur intensitasnya. Henteu mus-mus kieu terus tengetang ningali jam gitulah nih kenana gitulah Kang. Ini. Eh, banyak ya di aplikasi gitu, salah satunya kalau tidak salah Strava gitu apa gitu, nanti saya Mhm. disangka ini juga iklan juga gitu, itu sudah bisa di searching atau di googling juga gitu. Namun yang lebih sederhana itu lebih baik menggunakan smartwatch kalau saya gitu, jadi lebih Oke. menyarankan ke situ gitu lah. Jadi Mhm. kalau pakai handphone kadang ke lock screen-nya harus dibuka lagi atau gimana gitu, kalau kalau smartwatch kan udah tinggal dilihat lah gampang gitu, dan harganya juga sudah cukup bervariasi gitu, sekarang tidak terlalu mahal juga, sudah ada yang harganya murah juga, terjangkau insya Allah gitu. Jangkau. Oke, siap. Oke, itu sarannya ada. Bapak Ibu, jadi narasumber kita ini eh, riwayat pendidikannya itu beliau adalah S1 Ilmu Keolahragaan FPOK UPI. Kemudian S2-nya juga mengambil pendidikan olahraga SPS UPI. SPS itu apa kan? Sekolah pasca sarjana UPI maksudnya Bu gitu Oh, Sekolah ya. Pasca Sarjana UPI. Oke. Nah, kemudian sekarang beliau sedang menempuh S3 Pendidikan Olahraga UPI juga di ininya. Ya. Jadi ini mau program doktoral nih. Ini kita calon Iya. amin. Mudah-mudahan segera ini ya merasa selesai. Jadi ilmu beliau memang Amin, amin. luar biasa. Jadi dengan kita berbagi ilmu untuk malam ini, berbagi ilmunya, olahraga kepengen, tapi masanya di masa pandemi. Tapi pandemi itu juga tidak menjadi menyurutkan kita untuk tidak berolahraga. Ini ada pertanyaan, Kang. Kang, Ya. tadi ini denyut nadinya kalau setelah olahraga harus berapa? Kalau tadi kan kita intensitasnya ngejar, oke, di mas intensitas itu berarti berarti kan ya, saat olahraga kita hitung ukurannya tadi Ya. 64 sampai 76%-nya. Oke, yang tadi akan Ya. hitungkan untuk saya. Menipas tebakannya umur saya segitu. Suganda. Ya. 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 Jadi saya sekitar 180-an lah ya, 180 Ya. maksimal gitu. Ya. Nah, kalau setelah olahraganya harus Setelah berapa nih? olahraga lah. Hmm. Nah, kalau ingin lebih tepat lagi setelah mengetahui pulihnya gitu ya Bu ya, Hmm. berapa gitu, perlu diukur juga denyut nadi ibu atau para wargi Jabar ketika bangun tidur. Nah, itu denyut nadi ketika bangun tidur, ketika belum melakukan Aktivitas apa? aktivitas apapun dihitung, misalkan 60, 70 atau 80 denyut per menit gitu. Hmm. Nah, diupayakan kalau itu ketika bangun tidur. Lalu ketika sedang beraktivitas normal gitu ya, bekerja atau seperti apa yang tidak melibatkan aktivitas fisik yang tinggi, Hmm. perkiraan itu di sekitaran ya 80, 70 sampai 90 lah gitu ya, denyut nadinya. Nah, kalau tadi pertanyaannya setelah berolahraga, nah itu Hmm. kembali lagi ke situ gitu. Ke apa? Ke kisaran denyut tadi di 60, 70, 80 atau sampai 90 per menitnya gitu. Dan itu salah satu ukuran juga kebugaran gitu Bu ya. Kalau apalagi para atlet gitu, setelah menyentuh denyut nadi maksimal, apalagi ketika berolahraga atau berlatih lah, kalau atlet itu berlatih, misalnya sudah menjalani satu program latihan yang cukup berat, yang dibuktikan dengan denyut nadinya bahkan ukurannya bukan lagi 220 dikurangi umur. Kalau atlet Bu itu rumusnya bukan itu. Kalau atlet Oh, beda ya. berusia ya, kalau atlet itu yang berusia 40 atau 30 lah misalkan ya. Kalau rumus yang tadi 220 dikurangi 30 denyut nadi maksimalnya 190. Nah, kalau atlet itu bukan seperti itu, bahkan bisa lebih gitu Bu, dari 190 tuh. Bisa sampai 200 bahkan lebih gitu ya. Kebugaran atau tingkat fitnessnya atau fitness levelnya itu bisa salah satu ditentukan oleh dengan cepatnya kembali ke denyut nadi semula ketika belum Semula. melakukan aktivitas fisik. Lebih cepat kembali berarti lebih Lebih bugar. bagus. Ya, Oke.
Ya, lebih bagus. Tapi kalau lama, bahkan lama sekali sampai pulih lagi denyut nadinya itu bisa dikatakan kurang bugar gitu. Itu Hmm, sama juga dengan hitungan untuk masyarakat awam gitu. Tuh. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu. betul. Maksimal denyut nadinya berapa katanya? Kata Nah, Pak itu kalau Rudi maksimal Hendro. yang tadi ya ya saya coba diulang mungkin ya, Bu Dokter Ira. Tadi Ya, yang disarankan itu intensitasnya intensitas ringan hingga sedang dengan denyut betul. nadi maksimal disarankan itu adalah 64 hingga 76% dari denyut nadi Enam maksimal. persen. Nah, cara menghitung denyut nadi maksimalnya itu adalah 220 dikurangi usia atau umur Bapak Ibu gitu. Ya. Oke. Ya, gitu. Nah, Nah, tanya sekarang 64 bagaimana sampai dengan 76 usia? persennya gitu. Ya, Oke. Nah, kan kalau kita berbicara tentang tadi berarti Kang Rudi, ini Kang Rudi yang bertanya, Kang Rudi umurnya berapa? Mangga 220 dikurangi umur Kang Rudi. Umur Kang Rudi misalnya 30 tahun, berarti 220 kurangi 30 tahun 190. 190 dengan pengalinya 64% ya berarti ya Kang ya? Sampai ya 76% ya. 64 sampai 76 ya. Oke. Nah, kalau sekarang kita berbicara ke lansia, Kang. Ya, Enggak sih ya, kalau lansianya di atas 50 tahun. ya. Kalau berbicara tentang olahraganya yang terbaik seperti apa, kemudian durasi dan intensitasnya seperti apa juga. Silakan, Kang. Ya. Baik, nah sekarang kalau berbicara ke lansia begitu. Hmm. Ini juga perlu diketahui dulu apa lansia yang seperti apa gitu. Kalau Hmm. lansia 50 tahun tapi riwayatnya atau pengalamannya sejak dari usia mudanya gitu Hmm. selalu konsisten rutin Olahraga. berolahraga, eh, saya saya pikir dengan menggunakan patokan-patokan yang seperti tadi juga itu tidak akan menjadi masalah gitu. Oh, oke. Dengan syarat itu terus continue gitu ya, konsisten Bu berolahraga sejak dari muda sampai dengan usianya lebih dari 50 tahun gitu. Tapi kalau memang sejak dari mudanya itu kurang rutin berolahraganya gitu, sebaiknya tidak 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 mengikuti Menggunakan. patokan-patokan yang tadi juga, menyesuaikan dengan kemampuannya saja gitu. Nah, selanjutnya jika pilihan cabang olahraganya memang lebih merekomendasikan jenis-jenis yang Low impact. low risk ya gitu ya, low risk gitu, risiko rendah, di mana tadi jalan kaki gitu ya atau berenang memang itu termasuk kategori yang risiko rendah. Nah, kalau untuk yang lain apalagi tidak konsisten, tidak rutin dari muda lalu tiba-tiba eh, ketika sudah berumur 50 tahun lebih ingin mulai gitu, tidak ada kata terlambat meskipun baru ingin mulai gitu, ya disarankan memang sebaiknya yang tadi dulu Bu, jalan kaki atau berenang atau pilihannya olahraga pernafasan seperti Oke. banyak juga kan yoga juga termasuk olahraga pernapasan, lalu beberapa contoh olahraga pernapasan lainnya gitu. Dan kalaupun pilihannya yoga tapi jangan memilih gerakan-gerakan yang terlalu sulit juga lah gitu kalau sudah merasa lansia gitu. Ya. Gitu Bu Dokter. Ini saya ingin bertanya seperti ini. Suatu saat saya berharap pandemi ini juga kita segera usai gitu ya. Mudah-mudahan amin amin ini doa kita ya pandemi ini usai. Jika pandemi ini memang kita harus Putus Bu. beradaptasi dengan pandemi ini, kemudian mudah-mudahan juga uh, yang dari jadwal pemerintah yang PPKM ini juga telah usai, berarti kita bisa olahraga outdoor kembali kan ya Kang ya? Nah, ketika olahraga Ya. outdoor, tapi masih di saat pandemi seperti ini, bolehkah kita berenang? Usum COVID kia berenang boleh ente gitu lah. Ya, bolehkah kita yang berenang gitu? Itu kan Ya. Eh kalau boleh nggak boleh, sebetulnya agak boleh-boleh susah ya aja gitu nyebutnya. Bu. Kalau pertanyaan boleh nggak boleh ya sebetulnya boleh sih, boleh-boleh aja gitu Bu Dokter. Cuman karena itu menggunakan media air gitu ya, Hmm. maksudnya harus lebih, kalau menurut saya itu harus lebih selektif atau lebih
lebih ketat protokol kesehatannya, terutama tapi syukur-syukur kalau misalkan berenangnya di rumah gitu ya, di kolam renang pribadi sendiri itu sangat tidak apa-apa gitu ya, sangat silakan-silakan saja. Namun kalau kita akan berenangnya di tempat atau di kolam renang umum yang siapa saja Betul. boleh Benar. masuk gitu, harus lebih ketat kalau menurut saya gitu. Apakah screeningnya gitu ya, dari mulai masuk atau persyaratannya itu harus membawa hasil swab atau PCR gitu, karena resikonya lebih tinggi lah gitu kalau menurut saya gitu. Kalau bisa ya pilihannya yang lain dulu deh gitu, kecuali di kolam renang yang betul-betul aman gitu, bisa diyakinkan gitu aman sekali gitu dari orang-orang yang terpapar gitu. Iya. Nah, Kang, Ya, kalau misal bukan kalau misalnya ketika nanti kita sudah selesai, ini judulnya kita berbicara adalah PPKM sudah selesai dan kita bisa ini olahraga, kita bisa apa namanya olahraga outdoor lagi. Kemudian tentang penggunaan masker saat olahraga nih Kang, ini juga banyak yang ditanya, banyak yang ya, menanyakan. Jadi ya, apakah kita memang harus pakai apa namanya masker atau pakai tidak. masker atau enggak gimana nih, tapi kita tetap di outdoor dan lain sebagainya. Nah, silakan Kang, Bangga. Baik. Mengenai penggunaan masker saat berolahraga itu juga banyak menimbulkan pro kontra ya, Bu Dokter Oh. Ira. Kita ketahui bersama, ada yang menyebutkan boleh pakai, ada juga yang jangan gitu. Namun Hmm. berdasarkan beberapa referensi gitu, ini erat kaitannya dengan intensitas yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Antara Hmm. ringan dan sedang itu masih memungkinkan untuk menggunakan masker meskipun saat Ah. berolahraga, masih Hmm. memungkinkan. Tapi satu yang perlu diingat dan dicatat, kembali lagi yang mengetahui kemampuan atau efek dari penggunaan masker tersebut itu adalah diri kita sendiri gitu. Kata orang misalkan banyak yang membolehkan penggunaan masker meskipun itu intensitasnya ringan atau sampai sedang gitu. Tapi sekiranya kita, kan kemampuan tiap orang beda-beda gitu, Bu. Beda, betul. Sekiranya kita mengalami sesak nafas gitu ya, lalu terganggulah pernapasan gitu, ya lebih baik dibuka gitu. Tapi Hmm. kembali lagi, nah itu resikonya jika di luar kita berolahraganya, apalagi di area-area yang tingkat keterpaparannya tinggi, sehingga kembali lagi sementara ini lebih aman di rumah gitu. Tapi untuk Oke. olahraga dengan intensitas yang berat sudah jelas Bu, itu sangat berbahaya gitu Hmm. Hmm. dengan menggunakan Nah, masker. ini ada Pak Kabid ya, Pak Ya, Dadang Ronda. Ini Pak, siap. ya, Siap turun ya. temurni Pak Kabit. Ya, kata Pak Kabid, gaspol jaga kesehatan, olahraganya di rumah aja dulu, ya, Ya, jangan dulu ini ya, eh, ya. jangan dulu keluar keluar rumah. Kok mau maksakan? Nanti alasannya teh keluar itu apa? Alasannya mau olahraga, gitu. Nah, Betul, betul. Kang, Ya, ini ada juga yang di atas tadi kita berbicara tentang yang post COVID, jadi yang penyintas. Nah, ya. penyintas ini katanya sering capek. Nah, adakah recovery-nya dari eh, dari apa namanya dari yang post COVID ini, untuk pemilihan olahraga atau intensitasnya biar dia untuk kebugarannya dia kembali pulih gitu kan? Ya, baik. Ini saya akan coba menyampaikan juga gitu ya. Memang banyak kita baca juga atau banyak keterangan atau banyak informasi yang menyebutkan betul biasanya yang sudah kena COVID cepat capek gitu. Capek. Memang betul ya, itu mungkin salah satu imbasnya dari pernah terpapar COVID-19. Namun kalau cabang olahraga saya tidak akan bahas gitu ya, apa itu, kembali lagi ke minat atau ketertarikannya. Cuman yang ingin saya ingatkan itu khususnya bagi yang penyintas gitu, agar ketika sudah dinyatakan sembuh dan walaupun sudah merasa badannya sudah fit kembali gitu, sudah oke-oke saja, namun ketika mencoba melakukan olahraga sesuai dengan minatnya gitu ya, dan diharapkan tetap di rumah, sangat dianjurkan untuk bertahap kembali gitu. Jangan istilahnya disakaliguskeun deui. Misalkan kalau pelari sebelum terkena COVID sudah bisa menempuh jarak 5 atau 10 kilo, lalu 40 menit atau sampai 1 jam bahkan lebih.
Nah, ketika semu itu, ketika akan memulai lagi, sebaiknya tidak langsung digeber atau digas lagi di intensitas dan jarak semula seperti sebelum terpapar COVID. Lebih baik itu dan lebih aman bertahap lagi gitu, dimulai dari intensitas yang rendah dulu gitu kembali. Kalau cabangnya itu silahkan dikembalikan lagi, namun pilihannya tetap saat ini lebih baik cabang-cabang atau jenis-jenis olahraga yang masih bisa dilakukan di rumah lah, seperti senam, yoga, atau olahraga pernapasan lain, atau bentuk-bentuk latihan kekuatan otot yang masih bisa dilakukan di rumah. Gitu, Bu. Oke. Kalau untuk Dispora sendiri, adakah program khusus kan untuk terkait dengan apa namanya pandemi, kemudian juga dengan kita olahraga pilihan untuk di rumah gitu? Adakah Nah, program oke. khusus? Makasih Bu, kebetulan ditanyakan itu karena hal ini juga ya salah satunya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dukungan terhadap kampanye olahraga di rumah. Ini sebelumnya saya izinkan menyapa juga karena banyak juga teman-teman SP3OR Jawa Barat atau Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga Jawa Barat yang bergabung di live IG Jabar Bergerak malam ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga. Dispora Jawa Barat melalui salah satu program kegiatannya, yaitu pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga, atau yang sering disebut atau mungkin juga Ibu pernah dengar SP3OR Jawa Barat. Nah, mereka ini selalu sebagai salah satu kepanjangan tangan dari kita yang bertugas di tingkat kecamatan dan sudah tersebar di 27 kabupaten kota. Saat ini jumlahnya 110, Bu. Di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat insya Allah sudah ada walaupun belum merata. Mereka selalu konsisten untuk mengkampanyekan yang tujuannya adalah berkampanye yang tujuannya untuk mengajak masyarakat tetap terdorong dan termotivasi untuk berolahraga, termasuk berolahraga di rumah gitu. Nah, mereka ini selalu aktif. Nah, saya ingin menyampaikan juga barangkali gitu, ada masyarakat atau wargi Jawa Barat dimanapun berada yang membutuhkan layanan konsultasi atau istilahnya mau ngobrol tentang pelaksanaan olahraga, bagaimana olahraga yang aman, lalu gerakannya atau seperti apa yang di rumah bisa dilakukan walaupun sederhana, informasinya bisa menghubungi para tenaga SP3OR ini yang dapat diakses pada website www.sp3orjabar.org. Nanti di dalamnya itu ada menu profil juga. Itu akan muncul 110 profil tenaga SP3OR Jawa Barat yang tersebar di 27 kabupaten kota, termasuk nomor handphonenya apa juga itu sudah ada, Bu. Misalkan di Kabupaten Garut, ada di situ Kabupaten Garut. Terus kita japri beliau-beliau ini? Bisa, sangat bisa gitu. Ya, silakan pegang handphonenya Bapak Ibu warga Jabar. Boleh, ini ada ada di 27 kabupaten kota, jadi bisa nih. Silakan. Kita ulang lagi, Kang, punten diulang lagi. Diaksesnya di mana? www.sp3orjabar.org. Kecil semua hurufnya. SP3OR, Jabarnya disatuin ya? Ya, disatuin. Sebenarnya saya udah dapat contekannya, cuman ini biar pakasinya ini ya. Ya, siap. Ini bisa saya lupa. www.sp3orjabar.org. Oke. Ya. Nah, itu udah ada tuh. Nah. Oke, ini ya betul ya? Iya. Betul? Oke. Ya. sp3orjabar.org. Betul? Ya, betul. Ya, oke. Silakan akses wargi Jabar www.sp3orjabar.org. Nanti di situ ada kita bisa apa namanya? Bisa langsung kontak. Jadi nomor kontaknya kita bisa langsung hubungi, kemudian bisa ditanyakan, termasuk juga kita menentukan intensitas. Kalau masih bingung nih intensitas harus seperti apa biar olahraganya efektif, kemudian di rumah aja biar jadi mager gitu ya, tapi tetap harus berolahraga. Iya. Ya, betul. Kang, ternyata waktu kita udah lewat ya, 20.45 harusnya, karena ngobrolnya keasikan dan seru, jadi aja kelewat. Jadi mohon maaf ini waktunya extend. Sekali lagi terima kasih buat obrolannya daging banget gitu ya. Jadi judulnya. Tapi Bu Ira,
Bu Ira boleh Siap. nggak sedikit menambahkan sedikit lagi untuk melengkapi informasi yang sudah disampaikan terkait olahraga tadi? Boleh, Saya boleh. ada sedikit lagi yang harus disampaikan untuk melengkapi informasi tentang pelaksanaan aktivitas atau kegiatan olahraga khususnya di masa pandemi ini. Jangan lupa juga nih terakhir ada 2 poin penting juga yang sama Oh, pentingnya jangan dengan lupa nih, kegiatan aduh. olahraganya itu sendiri gitu ya. Oke, siap. Yang Catat. pertama, yang Yang pertama pertama. itu jangan sampai lupa agar diperhatikan juga asupan gizi atau makanan Hmm. baik sebelum maupun sesudah berolahraga. Oh, ada Itu yang yang sesudahnya, bukan cuma iya, sebelum aja, iya, sesudahnya. Bu. Oh, Iya, sebelum dan sesudah itu kan harus diperhatikan gitu. Nanti kalau dijelaskan mungkin akan panjang lagi, itu juga bisa googling juga lah asupan atau nutrisi oke, yang siap. baik itu baik sebelum maupun sesudah berolahraga. Dan yang terakhir, perhatikan juga istirahat. Waktu istirahat Hmm. ketika baik sebelum maupun sesudah berolahraga. Karena ini juga tidak kalah penting Bu dengan kegiatan olahraga. Jangan sampai berani-berani coba-coba semalamnya kurang tidur, misalkan hanya tidur 2-3 jam, lalu besoknya karena ada kewajiban untuk meningkatkan imun itu berolahraga, olahraganya sedang atau bahkan berat, nah ini akan berbahaya juga gitu. Jadi jangan lupa selain hal-hal yang terkait dengan olahraganya, asupan gizi atau makanan sebelum dan sesudah berolahraga serta istirahat, waktu istirahat baik kuantitas dan kualitasnya diperhatikan juga baik sebelum maupun sesudah berolahraga. Itu Bu Siap. Ira. Terima kasih. Oke, siap. Jadi wargi Jabar, jangan lupa tadi catatannya dari narasumber yang luar biasa kita ini adalah asupan gizi. Jadi jangan lupa, jangan sebelum makan, jangan perutnya kosong terus olahraga maksakeun. Habis gitu beres-beres engke ngajongkeng. Bahaya ya, Bisa. Tan. Ya, betul. Istirahatnya juga jadi jangan lupa. Kang, ini Ya, kita mau closing statement termasuk terkait dengan hal yang tadi. Jadi sebetulnya sih intinya sih, oke, kita pada saat ini kita memang olahraganya di rumah. Oke, saya mohon closing statementnya dari Akang terkait dengan apa yang mesti kita lakukan. Ya ininya mah judulnya mah kata mutiaranya lah Kang ya, kata ya. mutiaranya Oke. mungkin acara ini silakan Kang Kang. Oke, para wargi Jabar, sedikit mungkin closing statement dari saya malam ini. Ini khususnya yang terkait dengan kegiatan olahraga. Memang bosan kita di rumah gitu. Ya. Tapi daripada berbahaya dan resiko terpapar lebih tinggi di luar rumah, lebih baik kita melawan kebosanan tadi. Banyak bentuk kegiatan untuk melawan kebosanan tersebut, salah satunya kegiatan olahraga di rumah. Tutorial sudah banyak, bisa diakses sekarang. Intinya kembali lagi ke kita, jangan sampai kita salah kaprah, tadinya ingin sehat berolahraga, tapi dilakukan di tempat dan waktu yang salah, malah menjadi mengakibatkan terpapar. Lebih baik kita di rumah dulu. Termasuk berolahraga juga lebih baik di rumah dulu. Itu mungkin Dokter Ira closing statement. Iya, terima kasih buat Kang Sandi atas waktunya, kemudian ilmunya yang luar biasa, kemudian juga Sama-sama Bu Ira. ya, jadi intinya kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir. Apakah ya, saya selalu bilang di acara ini, kita tidak pernah tahu ininya. Apa ini memang ini akan memang setahun, 2 tahun, ataupun mudah-mudahan 1 bulan atau 2 bulan lagi selesai gitu ya. Yang ini kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti yang bisa kita lakukan adalah kita saling jaga. Kita saling jaga. Yang pertama adalah jaga diri sendiri dulu. Kemudian setelah kita jaga diri sendiri, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita dengan cara seperti apa? Ya ketika kita memang harus di rumah, oh ya nak, kita di rumah dulu karena di rumah itu juga menjadikan ini bermanfaat untuk yang lainnya, termasuk juga kita jaga juga tenaga teman-teman kita di garda terdepan, teman-teman kita tenaga kesehatan, kemudian tadi juga dari Kang Sandi juga kita sudah ada nih sebetulnya dengan pandemi ini menjadi semua kreatif, termasuk kreatif berolahraga di rumah gitu, nggak bisa bikin jadi mager, tetap tujuannya tercapai, kemudian juga menyenangkannya juga tercapai, dan yang pasti bahagianya juga tercapai gitu ya Kang ya. Oke, Ya, terima kasih yang teman-teman yang hari ini sudah hadir, fansnya Kang Sandi ini yang luar biasa, udah bikin
ramai hari ini, malam ini, ya dengan salamnya dan kemudian juga hati-hati, tetap jaga prokesnya, tetap jaga, saling jaga, tetap insya Allah kita bisa hadapi pandemi ini, semua juga pasti akan ada akhirnya gitu kan ya. Nah, Amin. termasuk juga dengan acara ini juga harus ada akhirnya juga, ada terakhirnya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah wargi Jabar, sahabat Jabar bergerak yang sudah follow IG-nya Jabar Bergerak, sudah bareng-bareng kita diskusi, kemudian bareng juga di ini, dan termasuk juga tadi hal-hal yang memang kita bahas. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk wargi Jabar. Kita ketemu lagi di acara setiap Jumat malam jam 8 sampai jam 8.45. Kita akan membahas materi-materi yang sedang memang menarik. Materinya ringan, tapi ternyata dalamnya daging semua. Jadi ini bisa buat bekal sambil istirahat, kemudian juga, dan jangan lupa narasumber kita akan selalu luar biasa. Gitu. Terima kasih. Ayo tepuk tangan dulu buat Kang Sandi. Yeay, dan buat yang hadir. Atur nuhun Kang Sandi ya. Terima kasih. Terima kasih buat waktunya. Semoga tetap sehat selalu, kemudian Amin. juga sukses dengan studi dan lain sebagainya. Ya, hatur nuhun. Saya pamit, hatur nuhun buat kehadirannya, hatur nuhun buat bareng-bareng kita di malam ini. Mohon maaf kalau waktunya jadi extend, kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga diri, jaga keluarga, jaga juga lingkungan. Ya, tetap semangat. Insya Allah kita pasti bisa. Oke, terima kasih Kang Sandi. Salam Sula. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.